Sudah, kita mulai. Perlu pakai mikrofon nggak? Perlu, Nurse. Stand. Oh ya, sampai dibacain. Oh iya. Iya. Ayo, dengaran. Pertama tuh persiapan alat. Yang pertama ada air bersih, sabun dan handuk kering untuk cuci tangan. Ya. Jadi pertama ini kan air bersih untuk cuci tangan ya. Jadi bisa pakai wastafel ya. Kemudian handuk kering untuk cuci tangan. Nanti kita pre-memori aja ya. Yang kedua, alat lampu yang berfungsi untuk penerangan dan memberikan kehangatan. Ya, lampu bisa pakai lampu sorot atau kalau misalnya nggak ada pakai lampu sorot, pakai lampu di atas. Yang penting sudah terang, nggak masalah. Yang ketiga, tempat yang datar, rata, bersih, kering, hangat, dan terang. Ya, ini tempatnya datar, rata. Biasanya menggunakan karpet, terlak, ya. Kemudian biar bayinya nyaman, sebaiknya kadang ada pakai kasur tipis ya. Kalau nggak ada ya bisa pakai ini ya, kain yang lembut. Yang penting bersih, rata. Oke. Yang keempat, sarung tangan bersih. Sarung tangan bersih. Ini sarung tangan bersih ya, prinsip bersih ya. Kita bisa. Yang kelima, kom tertutup berisi kasa steril. Ini kom tertutup kasa steril ya. Terus kalau belum, kan ini kita masih on ya. Yang penting bukanya aja, jangan tangan kita tidak memegang kasa. Yang keenam, stetoskop. Ada yang belum tahu? Stetoskop. Yang ketujuh, jam dengan jarum detik. Oh iya, maaf saya kelupaan nggak pakai jam tadi buru-buru. Ya, pakai jam ya. Atau pakai jam dinding juga boleh. Ya. Yang kedelapan, termometer. Ini yang digunakan adalah termometer ketiak, bukan termometer yang lainnya. Karena nanti kita mengukurnya adalah termometer aksila. Aksila ya. Yang kesembilan, timbangan bayi. Nah, ini yang perlu diperhatikan, timbangan bayi. Timbangan bayi kan aslinya kan kayak gini ya. Nah, terus saat menimbang bayi, wajib bagian ini tuh dikasih alas yang nyaman. Ya, kayak untuk bayi ya. Nah, kalau kayak gini kan mungkin berat badannya nggak valid ya. Kita rapikan ya. Jadi wajib bagian timbangan itu bagian nyaman untuk bayi. Nanti kita bisa tahu di sini untuk angka 0, gitu ya. Walaupun nanti entah bayi pakai baju atau nggak pakai baju saat penimbangan, tapi timbangan bayi itu wajib ada alasnya ya.
untuk kenyamanan bayi. Yang ke-10 pengukur panjang badan. Nah, ini bukan mainan ya, tapi ini adalah alat untuk mengukur panjang bayi. Kalau di rumah sakit, ini biasanya ada yang bisa terbuat dari kayu dan sebagainya dan sudah nempel di bednya bayi. Nah, kalau ini, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang seperti ini. Ini nanti caranya dibuka. Nah, ini ya. Ini adalah bagian kepala yang ujung ini tidak bisa digerakkan. Yang bagian sini bisa digerakkan. Ya. Yang bisa digerakkan. Jadi nanti kepala nempel di sini, kepala bayi, ya. Kemudian kakinya harus sampai, kakinya kan di sini. Nah, ini yang menyesuaikan panjang bayinya. Jadi ini nempel ke telapak kaki. Kemudian yang dilihat ini ada tanda panah. Di sini ada tanda panah, di sini yang kita baca. Jadi bukan di luar sini, tapi di sini ada tanda panahnya untuk kita membaca panjang bayi. Ini sudah disesuaikan alatnya. Itu ya. Iya. Nah, oh nanti aja ya saat pemeriksaannya. Oke. Ini alatnya ya. Kalau sudah selesai, tutup kembali. Nih ya. Nah, terus ditaruh lagi ya. Lanjut. Yang ke-11 ada medline. Medline. Nanti kalau ujian praktikum jangan bingung medline-nya dalam bentuk seperti ini. Tidak harus seperti ini sebenarnya. Tapi medline untuk jahit baju tahu? Di rumah sakit biasanya pakai itu. Jadi nggak apa-apa. Ini medline, ya. Kalau bingung, gimana kok nggak bisa balik ya? Tambah panjang. Ini dipencet. Jangan dikira ya saat ujian itu bisa kayak gini bingung, akhirnya nggak bisa ujian. Ya, apa? Oke ya, gampang. Terus ada juga yang nyari-nyari medline katanya, terus nggak ada medline-nya. Ini medline-nya, ini di sini ya, pakai ini. Oke, lanjut. Yang ke-12 bengkok. Bengkok. Ada yang tahu? Yang pertama, sapa ibu bayi, minta izin pada ibu untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, komunikasikan tindakan yang akan dilakukan beserta manfaatnya, jelaskan prosedur tindakan, bawa bayi ke tempat pemeriksaan. Periksa bayi ibu dulu ya. Kita periksa untuk banyak badannya, banyak beratnya, gitu ya, sama pemeriksaan fisik yang lain. Oke. Ini kita sudah buatkan bayinya. Kemudian kita letakkan bayi di tempat yang nyaman. Lalu ya. Kemudian cuci tangan. Selanjutnya cuci tangan. Cuci tangan. Kemudian kita amati bayi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, keringkan dengan kain bersih atau biarkan mengering sendiri. Kenakan sarung tangan yang bersih. Ya, tapi cuci tangan ini kan handsunya tidak steril ya. Bolehlah pakainya gimana suka-suka. Tapi kalau yang steril tentu kita harus menggunakan metode sarung tangan yang steril yang kayak gini, gitu ya. Kalau yang bersih ya dari sini kan nggak apa-apa. Ini. Inspeksi postur, tonus, dan aktivitas bayi. Bayi sehat akan bergerak aktif. Lihat kulis bayi. Jadi kita lihat postur bayi. Postur bayi itu apakah lurus? Apakah kan ada bayi yang skoliosis, kifosis, lordosis mungkin ya. Tapi itu memang jarang. Tapi kita perlu lihat postur bayi. Kalau masih tertutup kayak gini, pakai tudung
kan. Kalau kayak gini kan mungkin kita tidak bisa melihat pergerakan bayi karena bedong ya. Kita bisa buka bedongnya dulu ya. Tapi bukan di atas ya. Tetap di bawah sini kita buka bedongnya. Maksudnya biar kelihatan dari belakang. Ini ya. Kita buka bedongnya dulu. Nah, yang penting kita bisa melihat gerakan bayinya. Kalau bayinya aktif, kalau bayi sehat, biasanya dia akan gerak-gerak dan tidak dalam kondisi tidur. Kalau tidur dia diam, kita tidak bisa melihat pergerakan bayi. Tapi kalau bayinya bangun, kita bisa lihat pergerakan bayi bagaimana. Kalau dia pergerakannya aktif, misalnya tangannya memang sih dia belum bisa lari dan sebagainya, tapi paling tidak tangan, kaki dia gerak-gerak, itu tonusnya berarti bagus ya. Kemudian kita lihat juga secara keseluruhan bagaimana warna kulitnya itu harusnya kemerahan, kemudian di kulitnya tidak ada bintik-bintik, tidak ada bisul dan sebagainya, tidak ada mileang ya. Nah, beda lagi kalau ternyata kok ada cyanosis, berarti ada masalah. Nah, ini sebaiknya bayi yang sehat itu tidak ada cyanosis secara keseluruhan. Jadi warna kulit bagus, pergerakan bagus, berarti nah bayinya bugar ya, berarti dia tonus ototnya juga bagus. Tuh, kemudian lanjut. Lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ya, pemeriksaan tanda-tanda vital yang pertama, ada 3 hal pemeriksaan tanda vital pada bayi baru lahir: pernafasannya, nadinya, dan suhunya. Pernafasannya kita bisa lihat pergerakan dinding dada dan kita hitung ya. Kita buka bajunya dulu bagian dadanya, kemudian kita amati pergerakannya dan kita hitung jumlah pernapasannya. Normalnya berapa? Pernapasannya masa sampai 100? Ayo dibuka. 40 sampai 60. Sudah, nggak usah ngegas. Ya, ya itu pernapasannya ya. Kita perhatikan pergerakan dinding dada dan kita hitung. Kita hitung itu 1 menit penuh. Boleh pakai jam tangan, boleh pakai jam dinding. Ya. Kalau sudah pernapasannya, kita sekarang menghitung nadi pada bayi. Menghitung nadi bayi itu tidak seperti orang dewasa. Kalau orang dewasa kita kan menghitung nadi di sini ya, ini gitu ya. Kalau bayi kita tidak bisa menghitung nadi di lengan bayi, masih terlalu kecil. Sehingga kita menghitung nadi itu kan seiring dengan detak jantung. Sehingga kita hitung detak jantung. Kita menggunakan stetoskop. Kalau DJJ itu denyut jantung janin masih di perut. Janin itu di perut. Kalau sudah keluar perut namanya bayi. Terus sebenarnya tidak wajib harus pakai ini ya. Pakai ini juga bisa. Cuma untuk agar lebih jelas saat kita mendengarkan denyut jantung bayi, itu bagian ini yang kita letakkan di apek jantung bayi. Apek jantungnya letaknya sama dengan orang dewasa, ya, sama di dada sebelah kiri. Ini bayinya dalam kondisi tertidur, dalam kondisi terlentang ya di tempat tidur. Ini saya nyontohkan aja biar yang belakang melihat ya. Ini apa jantung kan di sini. Kita taruh di sini. Oke ya. Kelihatan dari belakang? Kelihatan ya. Nah, seperti ini kita hitung selama 1 menit penuh. Normalnya adalah berapa? 120 sampai 160. Oke. Denyut
jantung bayi atau nadi bayi. Kemudian kalau sudah kita hitung, kita tinggal ukur suhu. Suhu kita menggunakan untuk arsila, termometer arsila, ya sama lah ya, sama seperti orang dewasa. Kita nyalakan dulu, jangan dinyalakan saat sudah di ketiak, jangan. Kita nyalakan dulu. Nah, kalau sudah untuk L, tulisan L, baru kita masukkan ke ketiak bayi. Kita pegangin, kan mungkin bayi gerak-gerak. Kita pegangin tangan yang ada termometernya, terfiksasi gitu ya, biar nanti ukurnya juga baik. Oke, kalau sudah, nanti kita lihat hasilnya berapa. Normalnya adalah 36,5 sampai 75,5. Ya, oke. Kemudian kalau sudah kita matikan. Yang kelima, lakukan pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Ya, setelah TTP kita lakukan pemeriksaan fisik. Ya, fisik itu head to toe, dari kepala sampai ujung kaki. Ya. Kepala yang pertama kita lihat dulu. Kita taruh bayinya, kita lihat bentuk kepalanya. Kita inspeksi ya. Pernah lihat bayi yang kepalanya menonjol? Itu namanya caput succedaneum. Ya. Iya, jadi menonjol ke atas seperti kayak apa ya? Pokoknya kepalanya itu ke sini. Kayak itu gepeng sebelahnya gepeng sebelah. Kalau kayak itu biasanya penggunaan bantal yang tidak tepat. Ibu memberi bantal yang tidak tepat pada bayi. Nah, ini caput succedaneum itu, ini kepala bayi itu di sini menonjol gini. Nah, ini biasanya akibat dari mungkin persalinan normal, jalannya sempit tapi dia dipaksa harus, mungkin pernah macet. Jadi saat kala dua, ya, saat kala dua, kepalanya baru keluar segini ya, ini, terus ibunya kehilangan energi, kemudian baru keluar lagi. Ya biasanya ini agak menonjol. Atau mungkin pernah lahirnya itu dia melalui metode menggunakan forceps atau vakum. Ya, jadi kalau di vakum ini kan disedot. Ya, sehingga ini terjadi molase yang berlebihan. Jadi tulang kepala kanan dan kiri, parietal kanan dan kiri itu saling menumpuk. Kalau saling menumpuk berarti menyebabkan caput succedaneum dan terjadi adanya pengumpulan cairan di sini. Nah, tapi nanti sampaikan ke ibunya kalau itu adalah kondisi yang normal, selama tidak ada perdarahan di kepala. Nanti dia akan kembali dalam tergantung dari caputnya besar atau enggaknya, nanti dia akan mengecil sendiri. Oke? Terus kalau sudah lihat bagian kepala, kita periksa. Oh ya, ada cradle cap apa enggak? Cradle cap itu di sini. Kadang di sini tuh kering, pecah-pecah. Pernah lihat? Bayang ininya kering pecah-pecah ya. Kadang dari sini depan sampai ya kepala bagian tengah lah ya, menuju belakang sini. Kadang kalau ini ya berlebihan sampai belakang. Itu cradle cap. Terus tulangnya tesis ya mungkin di sini, bagian sini ada merah-merah. Iya. Terus kalau kita sudah lihat bagian kepala, kita lihat bagian mata. Pokoknya yang ada di wajah sini ya. Matanya kita lihat, kita perhatikan. Adakah itrik apa enggak, gitu ya? Ada sekret apa enggak? Kemudian kalau sudah matanya, itriknya apakah di dua mata atau bagaimana? Kemudian kita lihat di hidung, kita periksa hidung. Kita periksa hidung. Di sini tidak melihat apakah hidung bayi pesek atau mancung.
Ya, semuanya sama. Yang penting normal apa enggak? Ada deviasi septunasi apa enggak gitu ya? Atau misalnya terlihat ada lubang apa enggak atau celah antara hidung ke mulut. Nah, kalau bayi itu lubang hidungnya kan masih kelihatan bersih ya agak dibuat sedikit gini, cuma biasanya jempol kita kan lebih besar daripada hidung bayi gitu ya, cukup kita lihat. Kemudian kalau sudah hidung, kita lihat mulutnya di bibirnya ada sianosis atau tidak gitu ya. Kemudian selaput lendirnya bagaimana gitu ya, basah apa enggak. Kemudian kalau bayi menangis, kita boleh memasukkan tangan jari kita yang dilapisi dengan kasa untuk memeriksa apakah ada septum atau celah antara hidung dan mulut atau tidak. Itu hanya berlaku saat bayi menangis. Caranya ya, tangan kita dibungkus dulu dengan kasa, dibungkus gini ya. Nah, kalau sudah, kalau pas bayi lagi marah, pas nangis, baru kita boleh masukkan tangan kita. Kalau jari kita terlihat terlalu besar ya pakai kelingking ya. Kan beda-beda. Kalau saya kan besar-besar ya. Ada yang tangannya kecil ya. Pakai kelingking. Kemudian sambil secara halus kita cek bagian langit-langitnya ada celah apa tidak. Ini hanya berlaku untuk bayi nangis ya. Kalau tidak nangis tidak boleh dilakukan, tidak boleh dipaksa. Ayo cek. Ada periksa loh, bisa ya. Terus ya. Kemudian jangan lupa di sini belum ada ya. Telinga juga perlu kita cek. Ya. Telinga perlu kita cek bagaimana bentuknya, kemudian kebersihannya ada seret apa enggak. Oke, kalau sudah bagian kepala, wajah sudah, kita lihat bagian dada. Bagian dada tadi kan sudah diukur TTV-nya. Sekarang tetap lihat lagi aja biar untuk ini kan urutan pemeriksaan fisik ya. Kita lihat bagaimana pergerakan dadanya, kanan kiri simetris apa tidak, apakah menggunakan otot bantu pernapasan apa tidak. Kemudian di sini kostenya saat bernapas kayak hilang muncul apa enggak ya. Kemudian kanan kiri kita lihat simetrisnya. Kemudian habis itu kita juga kalau mau periksa suara nafasnya lagi boleh, ada suara nafas tambahan apa enggak. Kemudian suara jantung juga bisa diperiksa kembali ya. Kemudian setelah itu kita turun ke bawah ke bagian perut bayi. Di perut bayi kita lihat ya, inspeksi dulu perutnya. Bayi itu tidak ada bayi yang normal, tidak ada perut bayi yang lurus. Semua bayi yang normal itu bentuknya agak buncit. Ya, tidak ada yang apalagi yang six pack itu nggak ada. Nggak ada ya. Nah, bentuknya memang agak buncit. Normalnya memang seperti ini, seperti yang di boneka ya. Gini ya. Memang agak buncit seperti ini. Nah, makanya untuk misalnya ibu-ibu menggunakan gurita misalnya. Tahu gurita? Bukan temennya cumi-cumi bukannya. Gurita itu kain yang banyak ininya, banyak tali-talinya. Nah, dengan alasan agar perut bayi tidak melar, itu keliru. Karena bayi itu memang normalnya memang agak melar, agak buncit gitu. Yang penting kita palpasi ya. Kalau palpasi kita lembut, ternyata perutnya kok lembut, itu berarti normal. Kalau kita palpasi ternyata kok keras, kemudian kita tambahin perkusi, nah ternyata kok kembung dan sebagainya. Nah ini perlu kita
rujuk untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Tapi kalau agak buncit, kemudian kita tekan lembut, itu adalah kondisi yang normal. Kemudian di perut, ini juga ada bayi baru lahir adalah yang perlu kita perhatikan tali pusat ya. Tali pusatnya mungkin masih basah ya. Yang perlu kita perhatikan apakah ada perdarahan pada tali pusat apa tidak. Kemudian ada nanah apa tidak. Kemudian ada bau apa tidak. Kalau ada nanah, ada bau atau ada perdarahan, ini kita curiga ada tanda-tanda infeksi. Kalau kondisinya memang bagus gitu ya, walaupun ini masih basah tali pusatnya karena mungkin baru sehari atau 2 hari, berarti ya masih normal gitu. Yang penting tidak ada bau, kemudian tidak ada perdarahan, tidak ada nanah, berarti kondisi yang tidak infeksi. Nanti lakukan perawatan kalau ada tanda-tanda infeksi, kita lakukan perawatan tali pusat infeksi. Kalau tidak ada tanda-tanda infeksi, kita lakukan perawatan tali pusat non-infeksi. Ya. Kemudian selanjutnya kita periksa genitalianya ya. Kita periksa anusnya, genitalia dan anus. Apakah lubang apa enggak? Tapi sebelumnya kita buka baju dulu. Kita lihat daerah punggung bayi. Ya, punggung bayi ini biasanya kita lihat bentuknya bagaimana, ada kebiru-biruan apa enggak, atau sebentar kan di sini spedonevi ya? Bukan, mammalian spot. Nah, ada apa enggak? Saudara pernah lihat bayi yang ada warna biru di punggung? Pernah? Ya mungkin kayak peta di sini atau di bawah. Biru-biru ya. Nah, itu adalah kondisi normal. Jadi, sampaikan ke ibunya bahwa kondisi itu nanti lama-lama akan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Gitu ya, karena nanti kulit bayi akan melebar ya, mengular, akhirnya warna birunya itu akan pudar. Nah, kemudian yang penting, ini kan tadi tujuannya adalah untuk melihat anus apa enggak ya. Nah, di bagian anus kita harus melihat apakah anusnya lubang apa tidak. Ya, kalau zaman dulu itu dengan melakukan colok dubur namanya. Colok dubur itu bayinya diperiksa dengan menggunakan termometer anus. Jadi termometer anus masuk ke dalam anus bayi. Ya. Nah sekarang itu tidak boleh. Kok lepas sendiri ya sih? Kasihan ini kok lepas sendiri. Sekarang tidak boleh. Sekarang perlu kita yang perlu kita lihat hanya cukup dari popoknya. Apakah popoknya ada bekas BAB apa tidak? Kalau di popoknya ada bekas BAB, berarti sudah dipastikan dia punya anus. Iya kan? Kalau dalam 24 jam, misalnya kita meriksa setelah 24 jam persalinan, kok tidak ada bekas BAB? Kita tanya ke ibunya, Bu, tadi bayi ibu sudah BAB apa belum? Kalau sudah, berarti aman, pasti ada anusnya. Tambahin, sudah BAB apa belum? Sudah, berarti aman. Uretranya juga ada. Tapi yang paling penting memang di sini adalah anus. Kalau uretra itu jarang sekali ada kelainan. Tapi yang paling banyak itu adalah di atresia aning kan pada bayi. Kalau dalam 24 jam bayi belum BAB, kemudian kita periksa bersih popoknya, kita tanya ke ibunya, ternyata juga belum BAB juga. Dalam 24 jam pasca persalinan, maka kita harus merujuk bayi ke spesialis anak. Ya, karena ini sudah bukan kewenangan perawat ataupun dokter kebidanan biasa, tapi sudah ke spesialis bedah anak. Jadi harus dirujuk melalui beberapa hierarki ya, boleh ke dokter giginya dulu, kemudian nanti dikonsultasikan ke spesialis bedah anak.
Karena kalau 24 jam dia belum BAB, berarti dia ada atresia ani atau tidak punya anus. Oke, sudah ya. Kalau sudah pemeriksaan fisik, ya tadi kan kita buka celananya, kita tutup dulu sebentar ya. Setelah pemeriksaan fisik, yang kita lakukan adalah pemeriksaan antropometri. Antropometri yang perlu kita ukur antara lain berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar perut. Ya. Nah, untuk berat badan ini bisa kita buka bajunya semuanya, atau kita tetap pakai baju, tapi nanti bajunya dilepas dan ditimbang. Jadi tadi misalnya gini ya, saat pakai baju kita timbang, misalnya 2.500 gram, kan pakai baju, makanya kita ambil, kemudian kita lepaskan bajunya. Kita lepaskan bajunya, mungkin pakaiin baju yang lain atau ditutupi sementara. Kemudian kita timbang bajunya. Tadi yang 2.500 dikurangi berat ini, misalnya 100 gram, berarti berat bayi adalah 2.500 dikurangi 100, berarti 2.400, gitu ya. Kalau lebih mudahnya memang si bayi ditelanjangi dulu. Ini, kemudian kita taruh, kita timbang berat badannya. Oke. Terus kalau sudah berat badan, kemudian kita mumpung dia tidak pakai baju, kita ukur lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar perut dengan menggunakan Medline. Ini ya, kalau ini dia diam kok, kalau selama tidak rusak ya. Ya, karena kita di Indonesia, kita menggunakan ukuran senti saja. Kalau mungkin kalau mau pakai inci ya, yang penting misalnya dalam suatu rumah sakit itu atau suatu pusat pelayanan di situ memang menyepakati pakai inci ya silakan gitu. Tapi kalau di Indonesia saya rasa lebih umum menggunakan senti. Cara mengukurnya, ini bagian sentinya di luar ya. Cara mengukurnya adalah untuk lingkar kepala, Medline ini harus melewati dahi bayi, ya, di atasnya alis. Kemudian kita ukur. Normalnya ada yang tahu? Ya, sekitar 36 sampai 38, ya. Kemudian kita turun ke bawah. Kita ukur dada bayi. Dada itu tidak sama tangannya. Kadang kalau mungkin pas dredeg waktu ujian itu ada yang ngukur kayak gini. Ini keliru ya, nggak boleh. Tapi dada bayi, cukup dadanya saja melewati puting susu bayi, bukan puting susu ibu ya. Puting susu bayi. Nah, yang benar kayak gini. Ini ya, lewati kedua puting susu bayi. Kalau satu nggak lewat berarti kan ukurnya nyenceng ya. Jadi melewati dua puting susu. Normalnya hampir sama seperti kepala, 36 sampai 38. Ada yang 35, 30. Ya masing-masing bayi. Ada yang bayi kecil, ada yang bayi besar, tapi biasanya maksimal 38 ada ya. Kemudian untuk perut, ini mumpung dia masih di dada, ini Medline-nya diturunkan ke bagian perut. Kemudian idealnya adalah kita mengukur melewati tali pusat. Cuma tali pusat kan ini belum kering. Ini bisa kita taruh
di atasnya sedikit. Gini, ya. Kemudian kita ukur. Biasanya lingkar perut itu sekitar 2 cm lebih kecil dibanding 1 sampai 2 cm lebih kecil dibanding lingkar dada. Oke? Terus sudah antropometri, kemudian kita pakaikan baju dulu ya, sebelum panjang bayi. Kalau misalnya nggak harus pakai ya, dibedong dulu juga boleh, tapi kakinya tidak ikut. Pakai baju dulu yang kelihatan ya. Biar nggak kedinginan. Tapi kalau misalnya tempatnya ini untuk memakaikan baju menyesuaikan kondisi aja ya. Kapan dia pakaikan baju? Kalau lingkungannya cukup hangat, nggak apa-apa, nggak pakai baju, terus langsung ukur selesai. Kalau memang ruangannya mungkin, karena kan tadi syaratnya sebenarnya yang tadi lupa saya sampaikan, harusnya memang terhindar dari tiupan angin, walaupun angin AC dan sebagainya. Terus nah ya, saya pakaiin baju dulu ya. Nah, tadi mungkin ada yang tanya bagaimana sih caranya mengukur panjang bayi. Kita buka dulu alatnya, nih ya, alatnya dibuka gini. Tapi nanti saat pelaksanaan tetap di sini, ya, nggak diangkat gini. Apalagi satu jari gini loh, caranya, ya. Tapi tetap di sini, ya. Kemudian kita miringkan seperti ini, oke? Tadi kan bagian kaki bisa maju mundur. Nah, sedangkan bagian kepala adalah bagian yang tetap. Kemudian kita ukur gini, kita letakkan bayi di samping pengukuran, di samping alat ukur ini. Kemudian bagian kaki kita jauhkan atau dekatkan, tergantung panjang bayi. Nah, kemudian kita baca berapa sih panjangnya. Kalau ini ternyata 49. Jadi posisinya seperti ini ya. Ini alat ukurnya. Kemudian bayinya itu di sampingnya, misalnya ini bednya ya. Bayinya sini. Kalau nanti ujian jangan ada yang kayak gini ya. Misalnya ini taruh di meja, bayinya diginiin. Enggak ya? Jangan ya. Oke? Dari belakang kelihatan, jangan kayak gini ya. Tapi ini nempel di bed. Ini bayinya ditaruh di bed, ini di sampingnya. Ya, oke, kelihatan? Ya, gini ya. Jangan pernah kayak gini terus ditumpangin di sini, nggak bisa. Kasihan bayinya. Bisa dipahami yang belakang? Oke, itu adalah untuk mengukur panjang badan. Terus setelah mengukur panjang bayi, antropometri, kita masuk ke pengukuran refleks. Ya. Yang pertama, refleks yang kita ukur di situ terlihat dari panduan adalah refleks Moro. Bukan Moro tuh. Pernah tahu bayi yang dikagetin? Refleks Moro itu bisa dilakukan dengan cara gini. Oh ya, kaget ya? Atau gini, kalau orang dulu namanya digebyok, diginiin sebelah bayi kanan kiri, ya, bayinya ditaruh, bayinya diginiin. Normalnya adalah bayinya kaget, mungkin nangis. Kalau bayi yang agak kaget, kemungkinan apa? Gak denger. Tidur aja sering kaget dengan ketutnya sendiri kok. Bayi itu. Iya benar. Iya kan? Bayi itu sering. Dia tidur lagi enak-enak tiba-tiba tidur dan kaget. Ya, oke. Itu refleks Moro. Terus refleks
refleks yang kedua, refleks apa? Blinking. Blinking itu adalah refleks berkedip. Kalau dulu boleh ditiup gini, sekarang nggak boleh. Nggak boleh. Iya, kalau dulu ditiup gini, matanya berkedip. Kalau sekarang blinking itu hanya dulu boleh ditiup, boleh pakai cahaya ya. Sekarang itu adalah menggunakan yang benar adalah menggunakan cahaya. Misalnya menggunakan pen light. Tapi pen lightnya sebagai contoh ya. Center gue gede. Bukan senter yang gede. Jangan pakai HP ya. Kalau HP itu terlalu terang kecil. Iya. Bukan senter yang gede itu kita. Boleh, yang pen light itu boleh. Pen light dimasuk. Itu lampu sorot. Bukan lampu sorot. Pen light. Itu lampunya. Pen light itu pen yang ada senternya. Ya. Terus cara ngukurnya itu cukup gini. Ya, biar dari belakang kelihatan ya. Cukup gini, lihat. Nggak usah gini-gini. Apalagi misalnya lu marah ini anaknya mantanku. Nggak usah ya. Ini anaknya mantanku gitu ya. Cukup gini. Ya. Normalnya dia harus saat ada cahaya dia kalau dia tidak dalam kondisi tidur, Neng. Kalau tidur gimana ngeceknya? Udah. Saat melek ya, saat melek. Bukan pas tidur enggak. Kalau tidur bagaimanapun pakai penlet ya bener. Nah ini kan yang ingin kita lihat adalah refleks dia terhadap cahaya. Jadi giniin aja, nggak usah gini-gini, nggak usah gini. Nggak usah pakai HP tapi cukup pakai pensil. Kan warnanya apa? Cahayanya masih cukup lembut. Kalau ternyata dia nggak berkedip, berarti kemungkinan kenapa? Gangguan penglihatan. Ya mungkin dia ada gangguan atau mungkin sampai buta ya. Terus kalau sudah ini tadi refleks blinking. Sekarang refleks apa lagi? Babinski. Babinski itu adalah refleks pada telapak kaki ya. Bukan gini-gini. Ini misalnya ditaruh di meja pemeriksaan ya. Ini yang kita boleh lakukan itu gini, boleh gini dari atas bawah gitu boleh, atas bawah juga boleh. Kalau mau dari pinggir, kalau orang dewasa kan dari pinggir terus ke tengah gini. Jadi arahnya dari sini terus ke sini, ya dari pinggir sini. Normalnya kanan kiri ya. Normalnya adalah bukan ya. Jari kakinya bekam. Ya. Terus setelah Babinski apa? Grasping itu adalah menggenggam. Jadi saat bayi kita kan sebenarnya selama ini kita sering melakukan ya. Kalau kita misalnya dekat sama bayi kan kita pengennya biar dia pegang tangan kita loh. Nah itu adalah refleks grasping, menggenggam baik kanan maupun kiri, gitu ya. Kita dikasih benda atau dikasih jari kita itu boleh. Kemudian setelah itu adalah refleks routing. Routing itu adalah refleks dia mengikuti arah ya. Jadi kan kita sering misalnya ke bayi mainan gini, atau gini. Nah kalau gini atau gini kok bayinya buka terus mencari-cari, misalnya gini, terus dia nyari-nyari. Nah itu namanya routing. Dia mencari dikiranya jari kita adalah puting susu ibu. Ya. Terus refleks
Jadi kalau misalnya refleks bisa bagus, itu saat misalnya dekat puting susu dia langsung mencaplok dan bisa. Ya, jadi langsung apa? Terus apa bahasanya ya? Oh, ya, jadi kalau ada puting susu kan dia langsung atau misalnya sama ibunya puting susunya dimasukkan, dia langsung menghisap. Itu berarti refleks sakinya bagus, refleks menghisapnya bagus. Terus setelah itu adalah refleks stepping ya. Refleks stepping itu refleks melangkah. Jadi misalnya kalau bayinya kita berdirikan gini, kita pegangin ya, nanti bayinya akan kakinya menjejak-jejak gitu ya, seperti mau jalan ya, tapi jangan terlalu lama juga dan jangan dilepas. Jadi ini cukup kakinya nempel ke alas ya, cukup nempel ke alas, dia nanti akan kakinya seperti mau jalan. Terus terakhir ya, refleks tonic back. Nah, kalau bayi ditaruh di tempat yang datar dan rata, bayinya otomatis akan seperti ini. Entah ini lebih rendah atau lebih tinggi ya, atau sama atau kayak gini kan, tapi kayak gini. Ya kan? Kalau tidur kayak gini kan? Nah, itu adalah refleks tonic. Nah, ini sudah kita lakukan pemeriksaan, kemudian sudah sampai refleks, kan sudah selesai. Nanti kita bereskan bayi ya. Ayo deh, kita pakai baju lagi deh. Mau ketemu sama mama ya. Terus pakai ini bedong, tidak harus yang penting tertutup aja ya, biar hangat aja ya, penghangat. Tidak harus yang terlalu ketat ya. Terus gini tok juga boleh. Pakaiin topi. Kemudian kita ke ibu, kalau sudah selesai kita ke ibu dulu. Terima kasih. Kita bayinya sehat. Sama-sama ya. Kalau sudah, oh iya, jangan lupa ya Bu. Ini sudah kamu periksa, silakan untuk metode menyusui tidak usah di sini ya, karena kan sudah ada praktikum sendiri. Terus kalau sudah diserahkan ke ibu, nanti disampaikan ke ibu untuk menyusui. Terus ibu nanti kalau bayinya misalnya kok tiba-tiba kejang, panas tinggi, supaya ibu lapor ke tenaga kesehatan ya. Kemudian kalau sudah berarti kita sudah selesai, kita bereskan alat semuanya. Udah, kemudian kita lepas handscoon. Kita cuci tangan. Kemudian keringkan dokumentasi. Oke, sudah. Ada pertanyaan? Cukup? Lanjut ya? Lanjut sekarang cara merawat tali pusat ya. Cara merawat tali pusat, prosedurnya yang depan sama ya. Sama, kita amati juga, kita ke ibunya. Ibu ya. Permisi ya Bu. Perawatan tali pusat untuk bayi ibu ya. Kita lihat ada infeksi. Terus kita
amati dulu ya. Kita amati dulu, kita buka dulu. Buka dulu bagian tali pusatnya. Kita amati tali pusatnya. Ya. Kalau misalnya dibuka cukup seperti ini nggak apa-apa, hanya bagian tali pusatnya saja. Ya. Kemudian sesudah itu ya kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi apa enggak. Bagaimana kondisinya sekitar tali pusat, kering apa tidak, kemerahan apa tidak, ada perdarahan apa tidak, ada nanah apa tidak, kemudian baunya bagaimana. Kalau normal semua, berarti nanti kita akan melakukan perawatan tali pusat non infeksi. Kalau ada tanda-tanda infeksi, misalnya kok baunya tidak enak ya, berarti kita melakukan perawatan infeksi. Kemudian langkah selanjutnya adalah cuci tangan. Cuci tangan, ya, jangan jauh-jauh dari bayinya, sebaiknya cuci tangannya ya. Tangan, kemudian 7 langkah ya, memori, kemudian kita menggunakan handscoon. Di situ handscoonnya tidak dijelaskan antara steril dan non steril ya. Kalau ibu di rumah mungkin ya steril. Yang penting nanti bagian yang akan nempel ke tali pusat tidak terkena tangan kita ya. Kalau lebih bagus lagi ya memang ya sarung tangan yang steril. Kan itu sudah dibuka bagian tali pusatnya ya. Persiapan alatnya belum. Persiapan alat Pak Ahmad. Persiapan alatnya ada sarung tangan. Nanti diulang. Ulangnya aja ya. Tapi persiapan alatnya belum dibacakan. Persiapan alat. Yang pertama ada sarung tangan, kaum tertutup berisi kasa. Lalu ada kaum berisi air DTP. Ini ya, kom berisi kasa, kemudian kom berisi air DTP. Ini misalnya ada air DTP. Kemudian Yang terakhir ada bengkok. bengkok. Bengkok sudah tahu bengkok semua ya. Nah, terus kalau misalnya ada prosedur infeksi, maka kita perlu siapkan gentian violet atau providon iodin yang sudah diecerkan, ya kan? Gentian violet 0,5%, ya betul. Apa 5%? Kemudian 0,5 providon iodin 2,5%. Kembalikan ya, kembali. Ini misalnya, saya ulangi ya. Kalau sudah persiapan alat, ini kita permisi ke ibunya, tapi yang tinggal. Permisi ke ibunya untuk tadi sudah ya, untuk dilakukan perawatan tali pusat. Kemudian kita taruh bayinya di tempat yang datar. Kemudian kita buka bagian tali pusatnya aja, perutnya. Kita amati ada infeksi apa tidak tadi ya. Terus kita cuci tangan, kita keringkan, kemudian kita pakai handscoon. Bersihkan tali pusat dan sekitarnya dengan kasa dan air DTP dengan cara memutar secara sirkuler dari pangkal ke punting, kemudian keringkan tali pusat dengan seksama. Ini kalau jauh bisa kita dekatkan yang tadi kasa dan air DTP. Nah, ini kan tangan saya tidak steril.
Sehingga kita mengambilnya juga perlu hati-hati agar tidak menyentuh bagian yang steril. Kemudian ini kita basahi ke air DBT. Kemudian ini yang non infeksi dulu ya. Kemudian kita oleskan bagian pinggir tali pusat sampai ke ujung. Saya itu bawa pensil tak? Sebagai contoh ini tali pusat ya. Nah, sebagai contoh ini perut bayi, ini bagian pangkal tali pusat, ini ujungnya tali pusat ya. Maka kita lakukan tadi ini sudah dibasahi dengan air DDT. Kita lakukan bersihkan sirkuler dari sini ya, terus sampai ke ujungnya. Kalau sudah ini buang ke bengkok, kemudian kita keringkan sama. Sudah, itu selesai. Apa yang dibilang? Dibiarkan, kita biarkan. Oh ya. Iya. Boleh lihat kondisi. Kadang ada tali pusat yang memang diginiin tak udah bisa. Oh. Kadang tapi kalau dipegang juga lebih aman kalau ya tangannya steril, pakai spoon ya steril. Kalau nggak steril gini aja udah cukup kok, bisa. Kan hanya 2 cm. Tidak sepanjang ini enggak segini, baik segini. Ya. Terus itu tadi yang non infeksi. Kalau yang infeksi itu sama dari sini, ya. Dibersihkan dulu. Kemudian ini dibuang. Tadi yang air DDT dulu ya, air DDT. Kemudian dari pangkal sampai ujung. Kemudian kasanya ini dibuang. Kemudian ambil lagi kasa yang kering. Kemudian kita keringkan. Terus kita buang lagi kasanya. Terus kita ambil tadi cairan gentian violet atau providon iodin yang sudah diencerkan. Kalau providon iodinnya itu kan 2,5% ya. Berarti 2,5 cc per 100 di dalam 100 air aquabides atau NaCl gitu ya, yang sudah diencerkan. Nanti perbandingannya bisa dihitung ya. Terus sudah kering, sudah dibersihkan, sudah dikeringkan, baru diolesi. Cukup diolesi saja, tidak boleh diteteskan atau bagaimana. Hanya diolesi dengan kasa. Kalau yang infeksi ini berarti 4 kali sehari dilakukan perawatan seperti itu. Oke. Kemudian kalau sudah dilakukan perawatan, kita kembali ke boneka ya. Nah, ini sekarang metodenya itu terbuka. Jadi bisa misalnya pakai popok di bawahnya tali pusat gini. Tapi kan biasanya ibunya khawatir, bisa menggunakan kasa gini ya. Bisa menggunakan kasa. Kemudian kasa steril, ini yang bagian steril, ini ditempelkan gini aja. Ini ya, untuk melindungi kalau biar dia tidak tertarik-tarik ke kanan kiri oleh kain. Kemudian baru menggunakan namanya gurita. Gurita itu boleh dipakai, boleh tidak. Kalau misalnya dipakai tidak boleh terlalu ketat. Hanya untuk memfiksasi saat tali pusat ini belum puput atau belum lepas. Tapi begitu tali pusatnya sudah lepas, guritanya sudah tidak boleh dipakai lagi. Karena itu hanya untuk memfiksasi agar tidak tertarik saja tali pusat yang di sini. Ya. Terus ada juga yang kalau ditaruh aja kayaknya kok masih berisiko ya. Kalau di situ kan prosedurnya tidak boleh dibungkus. Ini kalau misalnya tetap ibunya kok khawatir, ya kadang ada loh yang misalnya untuk gini aja udah cukup. Ada yang untuk gua bisa, pokoknya harus aman dan sebagainya, harus dibungkus. Nah kalau misalnya ada permintaan dibungkus, ini cukup kita lakukan gini.
tidak boleh kencang-kencang, hanya mengamankan tali pusat saja, biar aman, biar tidak tertarik-tarik. Ini bikin segitiga kecil, ya. Kemudian misalnya ini adalah tali pusatnya, ini yang nongol. Nah, ini kan yang kecil ya, yang kecil. Kemudian di bagian sini kita taruh, kemudian kita putar, kemudian kita bungkus. Ya, bungkusnya itu muter gini. Ya, cukup 1 kali lah, 1 atau 2 kali, gini aja. Tuh ya. Jadi nanti untuk melakukan perawatan lagi jangan kenceng-kenceng. Lakukan perawatan lagi di sini, melepasnya gampang. Oke ya. Itu adalah perawatan tali pusat, baik non infeksi maupun yang infeksi. Kalau sudah, kita rapikan bayinya, pakaikan popoknya ya. Kalau saat mandi ya berarti tinggal pakaikan baju ya, mengikuti prosedur di memandikan. Ini boleh nutupi tali pusat, tapi talinya di atasnya tali pusat, bukan undihin, tapi posisinya di atasnya, ke arah atasnya. Kembalikan ke ibunya. Kalau prosedur non infeksi ini dilakukan saat memandikan, berbarengan saat memandikan. Kalau infeksi dilakukan sehari 4 kali, karena harus diolesi dengan povidone iodin atau gantian. Kemudian kita kembalikan ke ibunya. Lakukan perawatan tali pusat, tadi tidak ada infeksi, jadi itu cukup dilakukan perawatan itu ya. Kalau misalnya nanti tali pusatnya ada bau, kemudian ada perdarahan, ada nanahnya, nah nanti perlu dilakukan perawatan dengan ditambahkan povidone iodin sama gantian. Oke, terima kasih ya Bu ya. Terus habis itu kita sama bereskan alat. Misalnya kita udah beres semua, kita bereskan alat, cuci tangan, lepaskan handscoot, cuci tangan dan dokumentasikan. Sekarang kita masuk ke memandikan bayi. Lepas handscoot, cuci tangan, terus kita masuk ke memandikan bayi ya. Persiapan alat yang pertama sarung tangan, kom tertutup berisi kasa steril, kom berisi air DTT, bengkok, bak mandi bayi, perlengkapan bayi, berisi kasa steril, terus kom berisi air DTT. Ya, ini air DTT. Ini bisa di sini ya. Misalnya ada kom sendiri untuk DTT atau ini sudah dibasahin dengan DTT boleh ya. Kemudian ada tambahan sebenarnya. Itu perlu ditambahkan kapas cebok untuk bayi. Ya. Terus lagi Bengkok, bak mandi bayi. Bak mandi bayi. Ini kita taruh bawah dulu. Iya.
baju bayi seperti baju, popok atau celana bayi, kain untuk menyelimuti bayi atau bedong. Nah, baju bayi perlu kita siapkan dulu baju bayinya ya. Dan handuknya agar nanti bayinya tidak kedinginan. Caranya, kalau tempatnya terlalu sempit, ya kita gulung handuknya kanan kiri. Terus baju bayi, kalau mau dibedong, kita siapkan dulu. Caranya bikin kain segitiga gini, ya, gini. Terus kita taruh, kita siapkan di sini. Nah, kita siapkan di sini, kayak gini ya. Ini yang di atas, ini yang di atas kita taruh. Terus Perlengkapan mandi seperti sabun dan sampo. Terus bajunya, saya ditata dulu ya, bajunya ya. Bajunya ditata dulu. Jadi bedong, kemudian baju, kemudian popok. Ya. Terus perlengkapan mandi, misalnya sabun mandi. Ini minyak telon boleh, sabun mandi. Nah, kalau saya anjurkan, kan ada yang pakai ini, bukan sisal, batang. Ada yang batang, ada yang cair. Kalau yang lebih aman itu yang cair. Dan biar ibu nggak ribet, yang keramas untuk keramas dan untuk badan. Kan ada. Ya, terus Selanjutnya ada sisir bayi. ya sisir bayi kalau punya rambut bayinya ya. Terus apa lagi? Selanjutnya ada bedak. Dan jika perlu sebaiknya nggak usah. Terus Minyak telon, minyak telon misalnya. Terus waslap 2 buah. waslap 2 buah ya. Ini ya waslapnya ya. Terus langkahnya. Kapas sublimat dalam kop tertutup. Oh ya tadi sudah ya, kapas sublimat atau kapas sublimat atau kapas cebok. Kapas cebok itu tidak harus kapas sublimat, tapi kapas ditaruh air hangat itu sudah cukup karena itu untuk cebok bayi. Ya. Handuk mandi, termometer. Handuk nih ya. Termometer jika perlu. Kalau misalnya sebelum mandi sudah diukur dulu, ya nggak usah diukur lagi. Jadi intinya bayi boleh dimandikan kalau suhu tubuhnya normal. Ya. Selanjutnya ada ember kain kotor. Ya. Ini ya, ada ember kain kotor. Selanjutnya ada tempat sampah dan air hangat. Ya, tempat sampah dan air hangat tadi untuk cebok. Ya. Karena kan saat membersihkan BAB, saat membersihkan genital, misalnya ada BAB-nya, langsung buang ke tempat sampah. Terus menggunakan air hangat. Ya, lebih enak pakai air hangat. Memberi salam pada ibu. Jelaskan tujuan dan prosedur, jaga privasi dan kenyamanan pasien. Nah, sebelum kita ke ibu dan sebagainya, lingkungan ini harus hangat. Karena kan kita memandikan bayi. Ya. Terus kalau misalnya ada AC, artinya sementara dimatikan dulu. Itu biar nggak ada aliran yang langsung mengenai bayi. Ya. Ini sih Bu, bayi ibu mau saya mandikan dulu ya, bersih dan sehat ya. Ya, kita ambil bayinya dan kita taruh di tempat yang rapi. Nah, tadi kalau misalnya memang perlu, ternyata tadi belum diukur suhunya, bisa kita ukur suhunya sekarang. Tapi kalau tadi sudah, nggak perlu lagi. Kemudian
bayi tanda-tandanya bagus, suhunya sudah normal, kita tidak perlu mengukur suhu lagi. Tergantung ya, misalnya suhunya pagi sekarang belum diukur ya diukur lagi, gitu ya. Kemudian nanti membagikan itu tadi ya, ada 2, sponge bath sama yang mandi celup tadi ya. Yang pertama kita buka dulu, untuk buka baju bayi boleh tergantung kondisi bayinya ya. Boleh langsung bajunya dilepas semua boleh, asal kondisi bayinya bagus. Tapi kadang kan ada yang bayinya mudah menggigil. Nah menggigil itu berarti dia berisiko kehilangan panas. Ya jangan dilepas dulu semuanya. Misalnya bagian kepala, kita lepas kepalanya dulu aja, ya. Kemudian bukan lepas kepala, lepas tutup kepala. Terus ini kan ada gambar ini ya, kan ada handscoon yang polos, ada yang ada gambarnya. Kalau menurut saya, saran saya, gambar ini jangan yang nempel ke bayi. Ini kasar, ya, sablonannya sering kasar. Jadi cari daerah yang lembut untuk bersihkan bayi. Terus yang menentukan tuh ya, yang pertama adalah mata dulu tadi ya. Kan ada mata menggunakan kasa DTT. Kalau di situ mata itu dibersihkan dari luar ke dalam, ya enggak? Sarung tangan itu opsional ya. Boleh pakai, boleh enggak? Ya. Terus bagian mata dari dalam keluar, dari dalam keluar. Bukan kalau dari panduannya kan dari luar ke dalam, itu bukan ya, tapi dari dalam keluar. Iya, biar kotorannya terbuang. Kemudian kalau sudah kita masuk ke waslap, kita masuk ke waslap. Ini buang ke tempat sampah. Kemudian misalnya ini bayinya kok mudah kedinginan, pakai baju gini aja dulu nggak apa-apa, nanti baru dilepas. Tapi kalau sekiranya bayinya sehat, dilepas dulu nggak apa-apa bajunya, ya. Terus kita lap bagian mata lagi, wajah dan bagian kepala. Jadi kita basahi dengan air hangat, terus kita lap lagi matanya, kita bersihkan hidungnya, kita bersihkan mulutnya, terus telinganya, terus bagian wajahnya. Ya, nanti pas ujian kayak gini aja di sini, gini dibersihkan ini ya, nggak usah kayak gini. Cukup di sini, nanti saya ujikan dia. Nggak usah kayak gini loh Bu. Ya, ini. Oke, kita bersihkan mata, hidung, mulut, telinga. Terus bagian wajah semuanya, ya, bagian wajah semuanya. Terus kalau sudah bagian kepala, rambut sini. Saya kok kering, ambillah air. Tapi kondisinya di bawah sini, ya, kita bersihkan. Terus habis itu kita mau memberi air sekaligus sabun. Jadi nggak usah air sendiri, sabun sendiri enggak. Tapi langsung waslapnya ada sabunnya, ya. Terus ini baju kotor kita taruh ke tempat baju kotor. Ya, ini masih menggunakan waslap yang tadi. Nah, ini kan masih bersih. Kalau mau pakai sabun, ini kan tadi masih ada basah-basahnya. Kalau kurang basah, basahin dulu, baru kasih sabun. Ya, atau mau pakai batang boleh. Ini begini, remes-remes dulu. Ya, ini kan sudah basah terus remes-remes sabun. Ya, sebaiknya kalau sabun batang jangan ditaruh di sini, ditaruh di luar ember, biar airnya tidak tercampur sabun. Kan kadang ibu-ibu asuh kan, ya. Nah, itu kasihan nanti bayinya kecampur sama sabun. Iya kan? Nah, jadi lebih enak yang ginian, ininya sudah basah, kasih ini terus diremas-remas.
Terus tadi kan bagian kepala, telinga, leher sudah. Kalau ini sekarang leher, dari leher, dada, punggung, semuanya boleh. Ini pakai, ini sudah ada sabunnya, kita bersihkan gini. Nah, ya kalau bagian tali pusatnya pinggirnya, terus punggung, ya. Tapi di bawah sini miring, terus kita tangan, ketiak, ya, tangan, terus kaki. Maaf tadi ada yang kelupaan. Sebelum ini kita bersihkan dulu, cebokin dulu. Aduh, maafkan ya, kok kelewatan. Sebelum mata, ya, nggak usah diulangi ya. Sebelum mata kita bersihkan dulu BAB-nya menggunakan kapas cebok. Kapas cebok dari depan ke belakang, ya, dari depan ke belakang. Kalau ada BAB-nya kita buang. Baik ada BAB-nya maupun enggaknya, kita juga tetap buang sampai bersih, Kalau sudah bersih, baru kita melakukan prosedur memandikan tadi. Prosedur memandikan tadi ya, bersihkan mata tadi ya. Kalau sudah dicebokin, kemudian kita bersihkan mata tadi, kemudian kita bersihkan wajah, bagian hidung, kemudian mulut, terus telinga dan kepala. Terus kalau sudah kepala, baru tadi yang pakai sabun. Pakai sabun kita lap dari sini ya, badan gini. Terus dari depan dulu boleh, tangan. Terus kita miringkan gini. Tapi posisinya di bed ya, di bed ya. Ini ya. Oke, kalau sudah, ini kan sudah disabunin. Kalau sudah disabunin, ini yang kena sabun kita taruh di tempat baju kotor aja. Nah, terus ganti waslam yang bersih. Kita ambil ini ya. Kemudian kita bilas, kita lap lagi sampai bersih. Jadi ini ya, lap lagi. Nah, kalau bisa pas bilasan pertama airnya agak banyak. Ya, karena sabunnya tebal banyak. Biasanya kan masih tebal ya. Nih. Nah, terus diharapkan ini tidak banyak mengandung sabun, karena kadang kan butuh bilas lagi. Mau nggak mau ngambil dari sini lagi. Terus dibilas lagi sampai bersih, sampai tidak ada sabunnya. Nah, pada ibu-ibu yang takut kalau tali pusatnya belum lepas, maka mandikannya cukup sampai di sini. Terus ditaruh di handuk dan dihandukin. Tapi kalau mau mandi celup juga boleh. Ya, ini namanya yang tidak dimasukkan ke ember, namanya spong bed. Spong bed, ya, dispongin aja. Kalau orang Jawa Timur kan bilangnya dispong, ya, disponi ya, disibin ya, itu ya. Terus dipakein baju boleh. Tapi kalau misalnya biar bayinya lebih seger, ini ditaruh dulu, ya. Tadi sudah dibersihkan pakai waslam, nggak langsung dihadukin, tapi kita celupkan ke air. Nah, nggak apa-apa, dengar ya, belakang ya. Ini caranya kita masukkan sini. Nah, terus pegangnya hati-hati. Kalau di belakang ini gini, seret. Ini yang sini di ketiak. Ini kalau di boneka gampang, tapi di bayi beneran susah. Kecil. Nah, gini ya. Yang 3 di ketiak, yang 2 gini. Sehingga bayinya tidak tercekat, tapi terfiksasi. Terus gini. Ya, bisa sini. Wajahnya, telinganya, aduh J, mandi ya, biar seger ya. Nah, kena air nggak apa-apa tali pusatnya, nanti dikeringkan. Terus
Ya harus hati-hati lah ya, ya gimana caranya lah ya. Tapi caranya dibikin nanti tangannya. Kan bukan kayak gini. Kalau kayak gini setek, gini. Oke ya, terus kita taruh sini, terus kita bersihkan. Boleh dikerucut buat mainan gini. Hati-hati, karena kayak gini licin, tapi biasanya ini kakinya gerak-gerak, kayak mau renang. Ya, apalagi kalau sengaja kasih air yang banyak. Kalau saya dulu anak saya suka airnya yang banyak, jadinya giniin, kayak renang gitu ya. Jadiin lucu ya. Tambah gede tambah aktif gitu ya kakinya gitu ya. Nah, terus kalau sudah sekiranya sudah segar, udah bersih, ya kita balik lagi. Terus kita hadukin. Nah, ada tip ya. Kadang bayi di sini senang, begitu ditaruh di sini nangis dan kedinginan. Ya, kita langsung tutupi semuanya dari kepala, wajah jangan ditutup. Ya. Terus ini kan bukan IMD, bukan UMD, jadi semua dikeringin, ujung tangan, ujung kaki semua dikeringin. Pokoknya semuanya dikeringin, ya. Terus kalau dia kok masih menggigil, oh ya betul. Kalau dia kok masih menggigil, caranya adalah biar setelah kering kita segera mengeringkan semuanya. Kayak gini tuh cukup perlu gerak cepat untuk mengeringkan badan bayi, ya. Makanya handuknya sebaiknya besar. Bukan mentang-mentang bayi handuknya kecil, enggak, malah besar, ya. Biar cepat gini, ya. Terus kalau dia menggigil dan menangis, kita sebelum pakaiin minyak telon, sebelum pakaiin baju, kita pakaiin sarung tangan dan sarung kaki. Ya, nanti dia hangat dan akan lebih tenang. Terus kalau sudah tenang, belinya kalau mau dikasih minyak telon, boleh kasih minyak telon. Pinggir belakang telinga misalnya, bagian leher, bagian ketiak, bagian dada, perut gitu ya. Tapi jangan daerah tali pusat, pinggirnya tali pusat boleh ya. Terus kita mungkin bagian kaki ya. Tadi kalau sudah tenang, kaos kakinya boleh dilepas, kasih minyak telon dulu, terus nanti dipakai lagi ya. Terus bedak sebaiknya jangan, nggak usah pakai bedak. Kenapa nggak boleh? Karena bedak kalau misalnya kita mengeringkannya tidak terlalu kering, kemudian dipakein bedak, apalagi kalau bayinya gemuk, bedak itu nanti di sela-sela daging. Nah, kalau di sela-sela daging, nanti bedak itu akan mengering suatu ketika. Kalau bedak mengering, dia itu akan keras seperti pasir. Ya, kalau keras, ini kalau bayinya gerak, perkeringan dan sebagainya, nanti akan menyebabkan lecet, iritasi pada kulit justru. Ya, apalagi di bagian genitalia nggak usah, perlu dibersihkan. Kalau dia BAB, BAK bersihkan pakai air saja. Air kemudian dikeringkan pakai impor, gitu ya. Nggak usah pakai bedak, apalagi perempuan. Nggak usah, nanti karena banyak sela-selanya. Bedaknya masuk pelan, kasihan, nanti lecet-lecet, ya. Terus kalau sudah dikasih, misalnya mau bedak, cukup bedak wajah, tapi bedak wajah bukan yang tabur. Kadang kan ibu-ibu full, ya. Terus belum lagi giniin. Cantik cucu. Nah, ya. Pakai bedak yang padat. Ya. Ya maaf, memang baru ada satu merek yang menyediakan. Iya, pijen. Pijen bayi. Boleh. Kok gaya? Iya, jadi ya intinya terserah nanti mereknya apa aja boleh, tapi bedak padat yang bisa dipakai untuk wajah aja. Tapi badan nggak usah pakai bedak. Badan
genital, walaupun dia habis pipis biasanya saya pernah lihat nggak dicebokin langsung kasih bedah. Justru harus dicebokin, dikeringkan, sudah cukup pakai popol ya. Kalau mungkin bayinya biar kan sekarang ada lotion bayi, ada pewangi, ada minyak wangi bayi, boleh asal bayinya nggak pusing ya. Kan terlalu banyak wangi-wangian kadang juga pusing. Minyak telur kecampur dan sebagainya kan agak pusing. Terserah lah, itu suka-suka ibunya aja. Karena bayi juga akan menyesuaikan ya. Dan kalau sudah kasih minyak telur dan sebagainya, kita boleh minyak telurnya tuh kalau misalnya ini masih cukup kering nggak apa-apa, tapi kalau ini ternyata basah, ini kita pindah, minyak telurnya kita taruh di sini ya, kita berikan minyak telur di sini. Kalau di sini tadi masih kering masih boleh, biar ya. Terus itu nggak wajib harus di mana ya. Terus habis itu prosedurnya kan melakukan perawatan tali pusat ya, tadi ya perawatan tali pusat seperti yang tadi sudah kita pelajari, baik infeksi maupun non infeksi. Terus sekarang kita pakaikan baju. Terus kalau misalnya pakaikan telur dulu sebelum perawatan tali pusat, itu yang penting kalau setelah pakaikan telur cuci tangan dulu ya, karena prosedurnya kan cuci tangan. Tapi kalau misalnya ibunya sebelum pakaikan minyak telur tapi melakukan perawatan tali pusat, kan ibunya sama aja tadi udah menggunakan air dan sebagainya, langsung melakukan perawatan tali pusat dulu boleh, baru memberikan minyak telur. Itu lebih efektif, nggak 2 kali cuci tangan. Terus kalau sudah, kita pakaikan baju. Di sini ada yang sudah menikah? Ada yang mau segera menikah? Ada yang sudah dilamar? Ada yang sudah dilamar? Hampir. Sudah. Laki-lakinya ada yang sudah melamar? Oh, hampir. Usianya berapa rata-rata? 19. Untuk yang perempuan sebaiknya menikah di atas 20 tahun. Nggak usah ngegas-ngegas, nggak usah ngaku-ngaku. Nanti kalau ternyata sudah punya anak, kitanya belum menikah tambah bingung. Ini masih praktikum ya, intermezzo sebentar ya. Ini bayinya sudah rapi, udah bersih, kita serahkan ke ibunya. Kalau bayi setelah dimandikan, biasanya bayinya tuh haus banget. Makanya kita minta ibunya untuk menyusui. Oh ya, selamat disusunya Bu ya. Bu nanti kalau misalnya ada masalah dan sebagainya, ibu sampaikan ke. Oke, kalau sudah kita bereskan alat.
kita lepaskan, kemudian cuci tangan, kita keringkan, kemudian kita dokumentasikan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Jelas, Mas. Sudah jelas? Ya. Nanti kalau mungkin tadi waktu saya praktek ada keliru-kelirunya, nanti dicocokkan dengan SOP. di SOP-nya ya, urutannya sesuaikan dengan SOP. Ya intinya yang penting besok waktu ujian prosedurnya betul gitu aja. Iya. Ya, insya Allah semoga bisa semua lah ya. Baik, untuk selanjutnya teman-teman semua, adik-adik semua bisa belajar mandiri. Silakan belajar. Waktunya sampai sore ya, boleh ya? Bebas ya, bebas terserah mau sampai jam berapa. Tergantung ini, saya nggak ini jam berapa kontraknya. Jam 5. Ya silakan, boleh. Silakan pakai aja. Kalau misalnya rank 1 juga mau nggak? Ya silakan. Oke baik, terima kasih sekali atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan di sini tadi banyak kekeliruan ya. Iya. Bila lagi